Maka dia masuknya adalah menggunakan lagu secara live konser. Nah ini undang-undang mengatakan dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Walaupun lagu itu diciptakan untuk dia. Iya. Tidak bisa kita mendangkalkan ini dengan kalau bukan karena penyanyinya hebat, lagunya nggak akan laku. Kalau enggak kalau dulu udah hebat belum? Hah? Waktu lagu itu dinyanyikan, yang nyanyikan tuh udah hebat belum? Sehebat sekarang apa belum? Ya belum internasional. Dari niaganya itu kan udah pasti denda ya. Denda yang 500 juta per konser. Nah tapi kalau nanti misalnya kemudian dipidananya itu 3 tahun penjara. Jadi memang Untuk siapa itu Bang? untuk si Agnes. Mas Ari Bias dan pengacaranya Bang Minola. Iya. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Aku baik. baru tahu orangnya ini. Selama ini tahu lagunya doang. Oh iya. Orangnya ganteng kan? Ganteng. Lagunya Bilang Saja Mas. Bilang saja. Agnes Monica. Agnes Monica. Oke, selain itu Mas apa lagi Mas? Selain itu tahun 97 itu lagu pertama Yang Mas Ari ciptain ya? yang ciptain yang hits ya. Itu Ku Tak Sanggup Krisdayanti. Ku Tak Sanggup Krisdayanti. Yang kayak gimana Mas? Ku tak sanggup bila aku jauh gitu. Oke. Nah, terus setelah itu ada Memes Jangan Pernah Tinggalkan, terus ada Agnes Monica ini, terus 2 album itu ada 5 lagu, yang album keduanya juga itu single hits juga, Bukan Milikmu Lagi. Yang Bukan Milikmu Lagi. Saya pernah dengar yang mana ya Mas? Ya, kau takkan pernah jadikan diriku seperti yang ku mau. Karena kau bukan milikku. Oke. Dr. Richard kok kaosnya Holy Wing? Emang kenapa Mas? Ya ini kan perkaranya kan mainnya di situ, di Holy Wing. Oh kebetulan Mas. Karena saya salah satu pemilik saham Holy Wings saja. Oh gitu. Di holding. Iya. Oh salah satunya karena Agnes Mo-nya nyanyi di... Jangan-jangan saya nonton Mas waktu itu. Di Edge. Di Iya, Bandung, di Surabaya, dan Jakarta. Oh ya, di Edge ya. Waktu itu saya nonton. Oh, salah satunya adalah perform itu. Di 3 kota, di 3 tempat itu. Di 3 tempat itu. 3 tempat itu. 3 tempat itu. Oke, nanti kita gali lagi Mas ya. Tapi saya nggak ada kepentingan Mas. Saya cuma salah satu pemilik sahamnya gitu. saja Mas. Kebetulan aja ya? Kebetulan aja. Kebetulan hari ini pilih bajunya. Kirain tahu itu. Gak tahu. Aku taunya konser. Ternyata bukan konser di Holy Wings ya. Nah nanti mungkin bisa relate, kita ngobrol-ngobrol nanti Mas ya. Oke, selain itu apa lagi Mas? Oh, Agnes Monica banyak ya? Ada total berapa lagu? Ada 5 lagu. 5 lagu. Termasuk Bilang Saja. Bilang Saja. Bukan Milikmu Lagi. Bukan Milikmu Lagi. Ku di sini, Takkan Sampai di Sini, sama Tak Bisa. Oke. Tapi yang 3 ini hits banget atau? Yang 2 hits. 2 yang ini karena hits single ya? pertama itu. Single pertama di album pertama dan single pertama di album 2. Terus yang Ku di sini itu pernah jadi soundtrack untuk sinetron streaming Pink. Oke. Selain itu apa lagi Mas? Selain itu setelah itu ya banyak juga dari Delon, Judika, Reza Artamevia itu. Judika apa? Judika Ketulusan. Sama Okay. Bukan Salah Kita judulnya. Oke. Nah, terus Reza Artamevia Ketulusan. Terus Bunga Citra Lestari ada 2 lagu saya di Bunga Citra Lestari itu. Jadi hits juga. Yang soundtrack Saus Kacang judulnya Hanya Dirimu. Terus ya masih banyak lah saya enggak. Kalau lagu baru Mas? Penyanyi baru? Nah, akhir-akhir ini saya lebih produksi sendiri. Jadi saya nggak jual-jual lagu lagi. Saya produksi sendiri. Saya kerjasama dengan penyanyi. Lalu kita produksi aja bareng gitu. Oke. Ada yang hits lagi nggak Mas lagu? Yang terbaru? Yang terbaru apa ya? Kayaknya belum ada nih. Belum ya Mas Karena ya. saya Oke. makin kesini kan udah nggak terlalu banyak bikin lagu juga. Kenapa? Ya karena ada persoalan royalti yang membuat saya kesal gitu. Ya gitu. Oke. Kita mundur dulu Mas ya dikit ya. Mas yang ciptain lagu yang jadi masalahnya lagu apa nih? Lagu Bilang Saja. Bilang Saja ya. Bilang Saja ini Mas Ari yang ciptain. Ya. Tunggal sendirian. Tunggal sendirian. Mas kalau misalnya nyiptain lagu itu kan dikasih ke penyanyi. Penyanyi ini Agnes Mo ya bener ya? Betul. Dari awal tuh untuk Agnes Mo. Agnes Monica. Iya benar ya. Ya. Untuk Agnes Monica ya. Untuk Agnes Monica. Berarti dia boleh nyanyi dong? Jadi gini. Saya kan diminta oleh produsernya Aquarius untuk membuatkan lagu untuk Agnes Monica. Yang waktu itu sedang beranjak dewasa ya kan. Jadi album dewasanya lah gitu.
album dewasanya Agnes Monica, sedang mencari lagu. Nah, saya diminta bikin lagu. Nah, saya buat lagu itu, bilang saja itu. Akhirnya disukai dan dibuat produksinya lah gitu. Dibuat produksi, saya juga yang buat musiknya itu, aransemennya. Nah, kita rekaman, take vokalnya juga saya lihat dan saya maksudnya proses rekaman vokalnya, proses take vokalnya itu saya juga ada di situ. Oke. Bersama Agnes itu. Itu kan kontraknya lebih ke kontrak mechanical. Kontrak yang hanya untuk penggunaan CD, kaset, atau yang bisa dimonetize, yang bisa dihitung penjualannya. Nah, kalau sekarang mungkin udah ke digital ya. Spotify, iTunes. Nah, itu kontraknya hanya untuk penggunaan itu. Oke. Nah, setelah itu rilis, ada konser ya kan. Dibayar ya tapi kan Mas? Apa tuh? Pencipta lagunya dibayar kan? Yang CD tadi? Yang di awal untuk kasih Agnes Monica dari Aquarius tadi dibayar ya? Dibayar. Itu putus atau ada royaltinya? Ada royaltinya. Berapa persen Mas? Bayar, waktu itu kalau nggak salah 5 juta. Bayarnya? Zaman dulu tuh. Itu namanya advance royalty. Royalty dibayar di muka. Oke. Nanti setelah ada pemasukan lebih dari 5 juta, nah itu namanya royalty. Nah saya dapat tuh per 3 bulan. Oke. Ini penjualan segini, laporannya gitu kan. Dapat uang lagi kan dari royalty itu. Itu lancar itu. Oke. Itu no problem. Sampai di sini clear ya semuanya ya. Oke. Jadi nggak bisa ada penggemar Agnes yang pengen take down lagu itu bukan haknya Agnes, itu haknya label. Nah, jadi gitu. Itu clear ya. Nah, setelah itu ada penggunaan lagu di tempat umum. Konser, karaoke, di hotel, di tempat wisata atau tempat rekreasi, di transportasi, termasuk terakhir pertunjukan konser. Perform ya pokoknya. Performing right. Nah, itu wilayahnya hak mengumumkan dan dikelola oleh LMK. Oke. Nah, itu semua tuh. Nah, khusus yang konser juga ada hitungannya gitu. Oh, kalau nyanyikan lagu itu harus bayar ke pencipta lagunya. Iya, harus bayar, ada hak ekonominya. Oke, saya pengen tanya Mas, kalau lagu Bilang Saja, saya nyanyi nih misal ya. Nyanyi nih di konser atau di perform di mana gitu, harus bayar berapa sih Mas? Harusnya? Dr. Richard. Kebetulan lagu untuk Mas aja. Dr. Richard konser jual tiket nggak? Jual tiket. Nah kalau misalnya dipakai, kalau direct license bayar ke saya 5 juta. Direct license 5 juta, maksudnya gimana? Oh saya mau nyanyi pokoknya saya bayar 5 juta, mau berapapun tiketnya nggak peduli, 5 juta? Mau ditawar boleh. Oh gitu ya, jadi negosiasi ya? Atau Mas Ari ini charity nih, hasilnya untuk sosial, nggak usah bayar. Oh bisa gratis, berarti negosiasi. Tapi kan ada apa tuh? Ada komersil. Ada izin. Oh, oke. Intinya di situ ada izin. Ada izin. Sekarang nyanyi harus ada izin juga ya. Iya. Bukan, jadi saya harus jelaskan ini. Jadi undang-undang hak cipta itu yang dibuat tahun 2014 nomor 28 itu memang dia mengatur klasifikasinya, yang sudah tahu ya, ada mechanical, ada performingnya. Nah, di pasal 9 itu ayat 2-nya dikatakan setiap orang yang ingin menggunakan ciptaan secara komersil. Jadi kata kuncinya komersil. Ada pembayaran. Kalau charity kan gak dibayar nih. Sosial gak perlu bayar. Karena yang penting kata kuncinya komersil. Nah jadi ketika seseorang itu menggunakan satu ciptaan itu secara komersil, yang dia harus lakukan dan wajib dilakukan menurut undang-undang itu adalah mendapatkan izin dari penciptanya. Harus izin dengan penciptanya? Harus izin dari penciptanya. Walaupun itu lagunya punya dia? Nah, lagunya bukan punya dia. Jadi seperti yang tadi Mas Ari udah jelaskan itu, label mungkin minta lagu nih sama pencipta bahwa ada artisnya yang ingin dia orbitkan dan butuh lagu. Maka akan ada suatu kerjasama secara hukum kontraktual antara label dengan pencipta lagu. Nah, pencipta lagu ini sebenarnya tidak dibayar. Jadi Mas Ari tadi mungkin yang dibilang 5 juta itu adalah cash advance. Dan dari depan. Artinya dia tarik dulu royalti di depan untuk mendahului royalti-royalti yang akan dihitung kemudian. Dia dapat cash advance yang 5 juta tadi itu. Maka kemudian lagunya diproduksi. Ini kan mekanikal nih. Semua haknya itu kan ada di label. Iya. Ada di label. Kemudian cetak kaset, cetak CD, disiarkan di radio, di mana-mana kan begitu. Nah, nanti baru dihitung.
royaltinya, pendapatannya. Nah, sampai di sana saya paham. Oke. Nah, kalau kemudian penyanyi ini ya bukan dalam konteks untuk promosi lagu. Karena kalau di promosi lagu kan mungkin diatur dalam perjanjian. Oke. Kalau dia menampilkan lagu itu dalam pertunjukan langsung, bukan dalam rangka untuk mempromosikan lagu tersebut yang memang lagi dirilis. Oke. Maka dia masuknya adalah menggunakan lagu secara live konser. Nah, ini undang-undang mengatakan dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Walaupun lagu itu diciptakan untuk dia. Iya, betul. Dan ini bukan artinya maunya pencipta. Undang-undang yang mengatakan demikian, karena memang di seluruh dunia seperti ini. Jadi artinya adalah ada suatu etika juga, itu hak moral dan juga mungkin hak ekonomi yang membuat setiap orang yang ingin menggunakan lagu dia harus mendapatkan izin dari penciptanya. Oke, saya tanya sebagai awam ya Bang. Ya. Saya tanya sebagai awam ya ini ya. Saya nggak paham apa-apa dan saya tidak terlibat apa-apa dan kebetulan saya nggak butuh duit juga. Betul, sama. Saya tanya awam aja ya. Berarti kalau saya putar di sini, saya putar di radio, saya putar di mall besar, saya putar di event besar, masa saya harus minta izin Bang Ari? Makanya itulah yang sering dibicarakan itu terkait dengan masalah fiksasi, terkait dengan masalah penyiaran, ya. Itu dia tidak perlu izin. Tidak perlu izin. Asal dia bayar. Nah, jadi kan nggak mungkin dong mau putar di radio izin dulu. Enggak, ini ada pengecualian. Nah, cuma banyak orang yang salah kaprah dalam pemikirannya, dianggap itu mengeneralisasi semuanya. Padahal tidak. Khusus untuk live konser, pertunjukan langsung, yang tentu itu kan by schedule. Oke. Itu memang diwajibkan oleh pasal 9 ayat 2 itu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu. Oke. Jadi tidak bisa dipakai ke dalam pasal 23 ayat 5 secara general. Karena pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau misalnya itu berlaku general pasal 23 ayat 5, sepanjang bayar kepada LMK boleh pakai tanpa izin. Maka tidak perlu ada pasal 113 ayat 2 yang mengatakan setiap orang yang menggunakan lagu secara komersil tanpa izin, penjara 3 tahun, denda 500 juta. Oke. Bang, jadi ini harus bayar saja atau harus izin sebenarnya? Izin dulu. Izin dulu? Ini yang tidak dipahami. Jadi, bahkan masuk ke konser aja izin dulu? Jadi artinya izin dulu, misalnya gini. Mas Ari, hari ini saya atau minggu depan saya ada pertunjukan. Yang saya dibayar secara komersil. Iya. Saya ada rencana ingin membawakan lagu Bilang Saja. Boleh kan saya bawakan lagu itu, maka penciptanya akan bilang, oh silakan, itulah namanya dikasih izin, lisensi. Baru kemudian masuklah yang namanya royalti. Karena artinya Mas Ari tahu lagunya dipakai dalam acara komersil, yang membawakan dapat pembayaran dan Mas Ari dapat royalti, kan begitu. Nah, aturannya seperti itu ya? Aturannya seperti itu. Nah, kalau memang misalnya dia tidak mau langsung ke Ari, kan banyak juga penyanyi yang nggak tahu nih siapa yang ciptakan lagunya. Betul. Atau tidak kenal. Betul. Maka disitulah yang ada namanya lembaga manajemen kolektif, ya, atau lembaga manajemen kolektif nasional, yang merupakan orang yang pemegang hak cipta. Dia cukup menghubungi LMK atau LMKN. Izinnya dari LMK. Iya, saya mau pakai lagu ini, nanti yang berurusan dengan si pencipta itu adalah LMKN. Nah, dalam kasusnya hari ini, Agnes tidak minta izin langsung kepada penciptanya dan juga tidak minta izin kepada LMKN. Oke. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi berarti memang jelas ini ada pelanggaran di dalam pasal 9 ayat 2. Nah, dikatakan pasal 23 ayat 5 boleh kok. Loh, pertanyaan saya adalah kalau kan sebelum pasal 113 kan pasal 23 dulu nih. Kalau pasal 23 ayat 5 itu memang menghapus semua kewajiban di pasal 9 ayat 2, maka buat apa pembuat undang-undang buat pasal 113 yang mengatakan setiap orang yang menggunakan lagu secara komersil tanpa izin, penjara 3 tahun, denda 500 juta. Kan gak perlu. Kan sudah dimaafkan di pasal 23 ayat 5. Nah, ini yang kadang-kadang orang selalu mengatakan, oh boleh. Ini adalah penyesatan kalau menurut saya. Bang, saya pengen tanya Bang. Kalau misalnya konsernya itu, saya yang nyanyi nih Bang. Dr. Richard tolong datang ke atas, persembahkan sebuah lagu. Loh gak apa-apa. Ini berbayar ya? Ini berbayar ya? Gak apa-apa. Cuma karena saya tamu kehormatan, saya naik ke atas nih. Loh gak apa-apa. Saya nyanyikan sebuah lagu. Masa saya harus minta izin dulu? Entah ya, saya minta izin dulu. Gak perlu. Karena Dr. Richard dipanggil datang itu kan hanya untuk sebagai menyumbangkan suaranya. Iya. Kan begitu artinya. Karena Dr. Richard kan bukan performer. Bukan pelaku pertunjukan. Oke. Loh, artinya kan
nyanyikan saja, tidak perlu ada izin. Toh Pak Dr. Richard nggak dibayar tentang menyanyikan lagu tersebut. Oke, Dr. benar Richard juga. dibayar nggak? Benar Ya. juga ya. Even misalnya ada orang yang kagum dengan suaranya Dr. Richard. Nyawer. Itu kan apresiasi bentuknya. Bukan pembayaran. Oke, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak Tapi masalah. kalau Dr. Richard dikontrak, Dr. Richard besok manggung ya, Nah. di Edge Club misalnya. Ah. Bawa 4 lagu, dibayar 500 juta. Dr. Richard bilang oke. Oh, itu harus izin. Iya. Artinya lagu-lagu apa saja yang dokter mau nyanyikan, itu kan harus izin penciptanya. Oke. Dan yang tahu list lagu apa yang mau dinyanyikan, emangnya siapa? Ya Dr. Richard sendiri dong. Wah, oke. Mas, saya pengen tanya, kalau misalnya nih saya izin nih ya, saya bikin konser di Holy Wings. Ya. Di Holy Wings. Saya penyanyi, saya bawain 5 lagu. 5 lagunya Mas Ari Bias semua. Ya. Bilang saja, bukan milikmu lagi. Pokoknya saya, kalau saya tidak berhubungan dengan Mas Ari ya, LMK, Ya. bayar berapa sih Mas? Estimasi aja Mas. Bayar ke LMK. Iya, bayar LMK. Jadi kan ada- Staff saya pasti hubungin dong. Iya. Halo LMK, ini Dr. Richard mau nyanyi nih di eventnya di Edge Club. Ya, membawakan 2 lagu Mas Ari Bias. Nah, Bilang saja dan bukan milikmu Ya. lagi. Bayar berapa? ya kalau langsung ke saya kan tadi ya Negosiasi ya? negosiasi ya kan. Nah, kalau misalnya malas ngontek penciptanya gitu kan. Mungkin Gak ada- kenal juga kan? nggak kenal, nggak tahu di mana, bisa melalui LMK. LMK. Ada 2 cara kan. Iya. Nah, EMK itu sudah ada aturannya di PP 56. Bukan, di SK ya. Di SK. Di SK. SK. Cuman kita lihat dulu nih, SK-nya ini kan bertentangan nggak dengan undang-undang hak ciptanya sendiri. Kan menurut hierarki hukum kan undang-undang, PP, baru yang SK, lain-lainnya SK gitu kan. Menteri. Ya. Nah itu diatur di tarif SK Menteri. Jadi tarifnya berapa tuh Bang? Ya, jadi SK Menteri itu mengatur kalau misalnya benar nih, artinya benar dalam arti kata itu ada izin, baik ke pencipta ataupun izin kepada LMK, maka royalti yang harus dibayarkan, tuh hak ekonomi yang dibayarkan oleh pencipta itu 2%. 2% dari tiket yang terjual, Oke. atau 2% kalau nggak jual tiket, 2% dari biaya produksi. Oke. Nah, tapi memang dalam SK tersebut dikatakan bahwa tarif ini akan dievaluasi per tahun. Nah, sekarang SK itu sudah dari tahun 2016 ya. Oke. Sampai sekarang belum pernah dievaluasi. Oke, berarti berdasarkan dari SK itu bayarnya adalah 2%. 2% dari tiket. Atau dari biaya produksi. Yes. Itu bisa pilih. Kalau Enggak. dia jual tiket, ya tiket lah. Menjadi Oh, landasan. Jadi kalau tiketnya terjual misalnya 1 miliar rupiah nih bersihnya nih. Gross ya. Grossnya 1 miliar berarti berapa 2%-nya? 2% ini berapa itu? 20 1 miliar. juta. 20 juta. Nah 20 Iya. juta yang saya terima. 20 juta Mas Dipotong Ari. sama LMKN dulu. Itu satu lagu atau per lagu atau Keseluruhan. keseluruhan? Jadi kalau misalnya ada 10 lagu, maka dibagi 10. dibagi 10. 20 juta itu dia 20 juta kalau 10 lagu dibagi 10. Nah, 10 Berarti pencipta. 2 juta yang nyampe. Oke, Kak, sekali lagi kalau misalnya saya nyanyi 10 lagu nih. Oke, omsetnya 1 miliar nih. Ya. Oke, jadi dibagi 20 juta. 20 juta itu 10 lagu berarti 2 juta untuk 2 Mas juta. Ari. Ah. Oke. Lagu saya ada 1 di situ. Mas, gitu. gugatannya 1,5 miliar Mas, jauh banget Loh, Mas. jadi begini, makanya ini yang banyak masyarakat yang gak paham, royalti kok mahal banget gitu ya. Ini bukan royalti, ini denda. Ini denda, sekali lagi ini mungkin di podcast-podcast yang lain belum jelas ya. Mungkin di sini perlu dikasih garis bawah itu, ini bukan royalti. Ini denda karena melakukan kesalahan. Oh. Kalau tadi misalnya tidak ada kesalahan, ada yang namanya proses meminta izin terlebih dahulu, dan kemudian dihitung berapa omset tiket atau misalnya biaya produksinya, maka cukup dibayarkan 2%. Kalau langsung 5 juta, kan begitu ya negosiasi. Oh, Nah, oke. ini sudah terjadi yang namanya pelanggaran hukum. Pasal 9 ayat 2. Yaitu membawakan suatu karya cipta yang tanpa izin. Pasal 113 bilang, setiap orang yang menggunakan secara komersil suatu karya cipta tanpa izin penciptanya, dendanya 500 juta. Karena ada 3 konser, maka dendanya 500 juta per konser. Oke. Kali 3 jadi 1,5 miliar. Jadi orang bilang, kok mahal banget tuh royalti 1,5 miliar. Enggak, ini bukan masalah royalti. Ini masalah denda.
Kok bisa besar? Undang-undang mengatakan demikian. 500 juta untuk 1 kali pelanggaran. Ada 3 kali pelanggaran, ada 3 konser yang tidak meminta izin, berarti kan 3 kali pelanggaran nih. Maka 500 ya? juta, 1,5. Dan itu yang memutuskan hakim. Mas, Agnesmo kemarin ada di podcastnya Om Deddy ya. Dia bilang secara umum itu harusnya diproses oleh penyelenggara. Nah, saya jelaskan lagi. Nah itu. Penyelenggarain, ntar dulu siapa nih? Soalnya kan nggak mungkin. Holywings pasti pakai ada third party pasti ya, dapat third party pasti kan. Entah itu manajemennya Agnes ataupun juga third party itu yang ngurusin kan. Ya, jadi begini ya, kalau kita cermati juga podcastnya Agnes di Deddy, kan itu coba nanti dicari pasti ada. Dia bilang bahwa best practice itu adalah penyelenggara. Artinya kan untuk praktisnya memang kebiasaan dalam lapangan karena penyanyinya ribet masalah masalah persiapan ya. Memang biasanya bisa didelegasikan ke manajemen atau ke penyelenggara. Urusin dong, gue mau nyanyi lagu ini. Ya pokoknya tahu beres, gue nyanyi ini, gue nyanyi. Buah ada, ini ada, pokoknya gue selesai semua. Nah, tapi kan ini membantu untuk melakukan pembayaran atau membantu untuk melakukan meminta izin. Betul. Kewajibannya ada di mana? Kan itu yang paling penting. Nah, undang-undang bilang, pasal 9 ayat 2 kembali lagi, setiap orang yang menggunakan orang loh, bukan badan hukum. Nah, oleh karena itu kita lihat dong di undang-undang itu apa yang mendekati orang. Pelakunya. Ini masalah produk hukum ya. Produk hukum. Jadi jangan kebiasaan. Makanya saya katakan jangan jadikan kebiasaan itu sebagai suatu aturan. Contohnya misalnya sebagai suatu perusahaan misalnya kan kita ada yang ngurusin pajak nih. Finance kita yang menghitungkan pajak kita dan finance kita yang membayarkan ke kantor pajak. Apakah benar kalau kita katakan yang back practice-nya kan yang bayar pajak itu kan finance. Nah, sekarang kalau misalnya finance-nya tidak membayar pajak, yang diuber finance-nya atau owner-nya? Wajib pajaknya. Loh, sama seperti ini. Ketika penyelenggara, IO siapapun tidak melakukan yang namanya meminta izin dan melakukan pembayaran, yang dikejar penyelenggaranya atau penyanyinya. Berarti penyanyi harus memastikan penyelenggaranya itu dia. Melakukan perizinan. Selama ini, karena ada mungkin ya patut diduga, itu sosialisasi yang keliru, sehingga penyanyi nggak peduli. Mau minta izin, monggo, mau bayar, monggo, karena dia berpikir itu bukan tanggung jawabnya. Karena mereka berpikir itu tanggung jawab adalah tanggung jawab penyelenggara, tanggung jawab IO. Jadi dia nggak peduli. Ya udah, Mas, santai. Kita kan orang timur ya. Ini aku juga santai, Cak. Cuma memang gayanya seperti semangat, ini. Maksudnya kita ini kan orang timur. Mas Ari sendiri kenal nggak dengan Agnesmo? Ya kan tahun 2003 itu kita rekaman bareng. Ketemu ya? Ketemu. Face to face ya? Ketemu. Punya nomor handphonenya? Dulu punya gak ya? Dulu masih zaman pager kalau gak salah. Berarti sekarang gak punya ya? Kontak gak? Kapan terakhir kali kontak dengan Agnes? Dengan Steve, manajernya Agnes itu. Tahun 2023 setelah konser itu. Setelah konser. Berarti dikomunikasikan dulu secara baik-baik sempat? Iya. Apa yang disampaikan seperti apa? Ya, ini saya sampaikan ke seluruh manajemen artis yang bawain lagu saya ya, yang tadi disebutin tuh, ke Krisdayanti dan lain-lain, bahwa saya sebagai pencipta lagu ini tidak pernah mendapatkan royalti dari konser-konser pertunjukan dari LMK nih gitu. Jadi saya berlakukan direct license, langsung izin dan pembayaran royalti langsung ke saya. Nah, terus di situ saya kirim surat yang rate itu 5 juta itu. Dan karena konsernya sudah dilaksanakan bulan Mei itu, nah saya mulai berlakukan di situ. Gitu. Konser dulu atau berlaku dulu surat itu dulu? Konser dulu. Setelah konser, Masnya bilang, tanggapan dari pihaknya Agnes apa? Nggak dijawab. Nggak dibalas sama sekali. Kirim surat lagi? Atau ada chat? Kontak? Ada beberapa waktu kemudian tapi tetap nggak dijawab. Tetap tidak jawab.
Nyampe nggak surat itu? Takutnya salah alamat kan? Enggak, sebelumnya ada chatnya. Ada chatnya? Ada Steve membalas gitu. Oke. Oh ya gimana mekanismenya gitu kan. Nah itu saya ajukan itu. Gitu. Tapi tidak ada tanggapan. Dan itu juga di follow up oleh Ahmad Dhani melalui head telepon. Gimana nih? Aribias nih mau dibayar nggak nih? Kalau nggak bisa-bisa dia nanti somasikan gitu kan soalnya. Sempat ada pembicaraan seperti pembicaraan itu. Kan temenan kan, gitu. Mereka temenan. Jadi Ahmad Dhani berusaha membantu supaya mediasi supaya ini jangan berlarut-larut nih gitu. Tapi ya tetap aja tidak ada ditanggapi. Gitu. Oke. Dari Mas Ahmad Dhani teleponnya langsung ke yang saya tahu, yang saya lihat sendiri itu ke Steve. Ke Steve. Ahmad Dhani teleponnya ke Steve, bukan ke Agnes ya? Bukan. Ya Steve kan kakak kandung juga kan. Nah, ya kita pikir pasti kasih tahu lah gitu. Oke. Dan akhirnya disomasi dulu sempat? Sempat kita somasi dulu. Sempat somasi dulu? Sempat disomasi. Kita somasi bulan Mei kalau nggak salah 2023 itu kita somasi surat tertulis. Itu tidak dapat jawaban. Nah baru setelah itu 2 minggu kemudian kalau nggak salah kita somasi terbuka ke publik gitu kan. Ke media. Supaya semua tahu gitu. Maksudnya kalau misalnya takutnya suratnya nggak nyampe atau gimana. Mas, saya pengen clear. Pada waktu somasi di bulan Mei tahun 2024 ya berarti ya? Iya. Permintaannya apa? Permintaannya hanya bayarkan royalti saat itu atau minta juga denda dan lain sebagainya? Denda. Karena apa? Karena saya sudah menunggu 1 tahun itu. Dari konser itu. Dan saya sudah menanyakan ke MK ada nggak izin dan pembayarannya setelah 1 tahun. Oke. Dan itu saya sudah konsultasi juga dengan LMK. Dan LMK juga sudah merekomendasikan atau menyarankan silahkan kalau melakukan upaya hukum. Proses hukum. Karena ini sudah masuk ke pelanggaran hak cipta. Itu LMKN sendiri bilang begitu. Oke, Mas. Di tahun 2024 somasinya pada waktu itu Masnya minta apa? Dan minta berapa? Jadi somasinya itu kan yang tulis saya tuh, Chat. Bang Binola juga tetap ya? Konsisten ya? Ya kan saya konsultasi sama Ya, jadi Binola. Jadi dalam somasi itu, yang saya somasi itu bukan hanya Agnes Mo. HWG juga saya somasi. Wah loh. Oke. Ya. Jadi isi somasi itu saya mengatakan bahwa ada 3 konser, masing-masing saya sebutkan tanggalnya dan tempatnya. Yang di dalam konser itu ada lagu Aribias, judulnya Bilang Saja yang dibawakan. Dan menurut catatan Aribias dan juga LMKN, ketika lagu itu digunakan secara komersil belum ada izin dan belum ada pembayaran royalti. Nah, saya mengatakan untuk itu kami menegur HWG dan juga Agnes Mo untuk melakukan pembicaraan dengan kami karena perbuatannya itu adalah perbuatan yang melanggar pasal 9 ayat 2 dan Jungto 113 ayat 2 tadi itu dendanya 500 juta kan begitu. Nah, ketika disomasi itu HWG datang. Head of legalnya datang ketemu saya di kantor. Kita ngobrol. Pihak Agnes? Tidak datang. Artinya yang datang itu punya etikat baik. Oh iya dong, setiap orang yang datang itu kan kita anggap. Pihak Holy Wings datang ya? Datang. Ya, head of legalnya datang, ngobrol dengan saya tampung, Kemudian ada pertemuan kedua dengan head of legalnya HWG, Mas Ari saya undang datang. Karena kan nanti takutnya dibilang saya ada kepentingan. Lebih bagus ngomong langsung sama yang punya lagu. Ngobrol. Nah, Agnes gak datang. Nah, jadi karena ada kekhawatiran mungkin Agnes ini gak sampai surat somasinya seperti yang tadi Richard bilang itu, maka kita melakukan somasi terbuka itu supaya dipublikasikan somasi itu, jadi dimanapun keberadaannya Agnes dengar dan dia bisa suruh manajemennya atau siapapun untuk berbicara dengan kita. Biar masalahnya duduk. Jadi ada HWG-nya, ada Agnesnya. Agnesnya gak datang juga. Oleh karena itu, maka kita melakukan upaya hukum melaporkan Agnes ke Bariskrim. Atas pelanggaran hak cipta tadi ini. Dan itu masih berjalan sampai hari ini. Mas, pertanyaannya tadi waktu disomasi di awal tadi, itu sudah ada permintaannya apa aja? Kita masih belum ada permintaan. Belum ada permintaan. Kita hanya mengasih tahu, menegur kamu telah salah. Membawakan lagu tanpa izin. Dan kalau melihat jenis pelanggaran yang kamu lakukan, undang-undang bilang
kamu dendanya 500 juta. Mengingatkan. Artinya kan kalau misalnya kemudian dia datang, ya ini saya salah nih. Kan kemudian akan terjadi negosiasi dengan Ari. Tapi kan ini kan nggak dilakukan karena mungkin yang tadi itu dia berpikir ini patut diduga. Ini kan bukan tanggung jawab saya. Ini kan tanggung jawab penyelenggara. Ini tadi anggap remeh kan begitu misalnya itu. Nah, apalagi mungkin dia dapat masukan-masukan, oh enggak ada 23 ayat 5. Yang penting bayar. Loh, bayar juga enggak kan begitu. Dia lupa kan begitu. Nah, karena kita nggak mau debat kusir, kan Anies selalu bilang debat kusir. Kita nggak mau debat kusir, Cat. Karena kalau debat kusir itu kami akan berpendapat seperti apa yang kami pahami. Kubu sana berpendapat seperti apa yang dia pahami, kan gak ada selesai-selesainya. Maka saya bawa ini ke pengadilan. Biar ada orang ketiga, yaitu hakim yang menjadi wasit, yang mengadili dan ngerti hukum juga kan begitu. Sekarang ketika dilaporin, datang nggak dari pihak Agnes? Nggak datang juga. Oh, ini keputusannya diputus tanpa... Bukan, ini beda. Yang putus ini kan adalah putusan perdatanya di Niaga. Agnes tidak datang tapi diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi gugatnya ada 2 nih ya? Bukan gugatnya 1 di Pengadilan Niaga. Perdata, sama pidananya kita laporkan. Pidananya sampai di mana? Pidananya ini sampai tinggal nunggu Agnes hadir di Baris Krim. Kalau HWG datang, dipanggil. Semua pihak dipanggil datang. Kecuali Agnes belum datang karena mungkin dulu katanya keberadaannya kan masih ada di Amerika. Tapi hari ini kan kita sudah tahu. Dia sudah ada di Indonesia, sudah ada di Jakarta, udah ada di podcast, udah ada ketemu fans. Jadi polisi kita minta, kita dorong supaya masalahnya duduk ya. Diperiksa, ya panggil Agnesnya. Berarti dilaporin juga ya. Dan prosesnya lidik ini? Harusnya ini sudah lidik. Masih lidik ya? Iya. Lidik ya. Dan sudah dilaporin dari kapan? Dari 2024 itu. 2024. Iya. Prosesnya masih lidik, Agnes Mo-nya belum datang. Belum datang. Lalu dilaporkan juga ke Perdata. Lalu digugat. Gugat Perdata. Iya, ini yang menang. Gugat Perdata di mana? Pengadilan Niaga Jakarta. Dan ini yang menang. Ini yang menang. Datang nggak pihak ayah? Kuasa hukumnya hadir. Oh, ada. Jadi artinya walaupun Agnes Mo nggak hadir kan kuasa hukumnya hadir. Dalam persidangan kuasa hukumnya kan juga mengajukan dalil. Dalam persidangan kuasa hukumnya juga mengajukan bukti. Dalam persidangan kuasa hukumnya juga mengajukan saksi. Kan begitu kira-kira. Datang ya tapi ya? Datang semuanya. Nah, setelah hakim memeriksa bukti yang kami ajukan, dalil yang kami ajukan, bukti dan dalil yang diajukan oleh pihak Agnes, memeriksa saksi ahli kami, kan begitu ya, memeriksa saksi ahlinya dia. Hakim sampai pada kesimpulan, Agnes memang bersalah. Maka dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar denda 500 juta untuk setiap konser. Karena ada 3 konser, dihukumlah dia denda 1,5 miliar. Nah ini yang kemudian pemberitanya royalti. Harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Harusnya kan LMKN. Ini semua sudah dilalui di tahap awal. Dan ini produk hukum yang sudah keluar. Sudah dibayar atau belum? Belum. Bisa bantu gak sebenarnya? Mungkin HWG mau bayarin. Jadi belum selesai nih dok. Ambilin dompet saya. Dok, jadi ini belum selesai karena terakhir kita dapat informasi Agnes akan melakukan kasasi. Gitu. Mas Ari, terbukakah negosiasi kalau kita duduk bareng? Kalau misalnya Mbak Agnes mau duduk bareng. Sebenarnya gini ya, ini kan putusan itu kan berarti menurut saya pertarungan saya sudah selesai di kemarin gitu kan. Ibarat pertandingan sepak bola nih ya. Tim saya ini tim underdog lah. Tim underdog melawan tim yang superstar gitu. Dan tiba-tiba tim underdog ini menang gitu. Gitu kan. Ya kan. Nah, setelah tim underdog ini menang, tim yang superstar menyalahkan wasit, menyalahkan lapangan. Tim underdog saya menyalahkan lapangan, semua disalahkan. Dan perlu diingat, di dalam pertandingan itu penontonnya, supporternya hampir 100% adalah tim superstar. Karena ini keputusan akhir ini akan melawan arus ekosistem yang sekarang berjalan nih. Nah setelah itu, bahkan lebih dari itu, tim yang kalah, yang superstar ini mengadu ke FIFA, mengadu ke tempat-tempat lain. Jadi tim underdog ini mau gimana? Ya akhirnya apakah mau memindahkan persidangan ke perang podcast
ya kan gitu. Ya siapa yang memulai gitu kan? Dimulai dari Agnes podcast di Dedi. Ya kalau di situ ngomong-ngomong yang bukan masalah keputusan hakim sih nggak masalah gitu. Tapi kan ini di situ dia mengklarifikasi semua seolah-olah keputusan hakim ini salah gitu kan. Ya mau nggak mau saya juga harus datangi menghadiri podcast juga. Itu juga karena untuk opini melawan itu. Karena itu kan sudah menjadi penggiringan opini. Jadi seolah-olah apa yang saya lakukan ini salah, apa yang hakim itu salah, kan seolah begitu gitu. Oke, padahal ini adalah produk hukum sebenarnya. Gitu. Silakan lawan dengan produk hukum juga. Iya, tapi kalau misalnya negosiasi masih mau nggak Mas Ari ya? Ya itu harusnya pertanyaan yang disampaikan oleh Agnes, bukan dokter. Iya. Ini kan Mbak Agnes nonton. Mbak Agnes nonton ini. Ya kan nggak menjamin Agnes akan ngomong seperti itu. Iya. Kan aku tanyain dulu mewakili. Ngomong begitu gitu loh. Aku wakilin Mbak Agnes. So, ya kan aku mewakilin tanya lah gitu kan timnya. Jangan ya, Agnesnya lah. Itu kan timnya. Kita bisa melihat dari sikap, dari kata-katanya kan kita. Tergantung hati saya menerima apa enggak. Oke. Nah, ini Mas Ari orang taat hukum, Chan. Iya. Jadi kalaupun Aris nanya seperti itu, saya tahu jawabannya adalah kembali kepada putusan hakim. Ya, tapi kan panjang ya. Ini kan masih ada banding lagi, Nggak ada banding. Jadi di Niaga itu setelah ada putusan di tingkat pertama, dia langsung kasasi, sekarang kasasi. Oke, kasasi. Nah, setelah kasasi udah inkrah. Nah, kasasi langsung inkrah. Iya dong. Kalau misalnya banding lagi? Nggak ada, kan ada banding. Kan MA masih ada? Kasasi di MA. Oh, kasasi di MA. PK nggak bisa? PK mungkin, tapi kan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa itu kan tidak artinya itu tidak menghapus putusan yang sudah bersifat inkrah ini kan. Gitu. Proses inkrahnya saya hormati. Tapi ya kalau mau perang di podcast ya mau gimana lagi? Ini kan bukan perang. Mas Ari kan diundang Iya, undang. Untuk mengklarifikasi. Ya, tapi sampai sekarang ada undangan nggak? Misalnya ada duduk bareng kayak gitu. Sebenarnya saya nggak mau datang-datang ke podcast gitu. Cuman ya siapa yang memulai ya kita hadapi gitu. Oke, bukan. Maksudnya dari pihak Agnes ada ngundang nggak? Belum ada. Apa? Dari Agnes pihak ada Agnes minta kita ketemu duduk bareng, belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Ya. Belum ada pembicaraan seperti itu. Belum. Oke. Mas, saya pengen tanya, kalau misalnya lagunya buat bareng-bareng gimana, Mas? Kan kalau sekarang kan banyak tuh yang pencipta lagunya nulis. Penyanyinya nulis juga nih. Masnya buatin irama ya? Ya, itu kan waktu kita daftarkan lagu itu ke publisher atau ke LMK itu kan ada porsinya. Kamu berapa persen? Misalnya saya sama Bang Minimal bikin lagu nih. Bang, aku kan porsinya lebih banyak nih misalnya. 70-30 ya. Nah itu yang kita daftarkan. Oh negosiasi gitu. Ya. Balik-balik lagi ya negosiasi. Tapi biasanya umumnya sih 50-50. Kalau berdua gitu. Misalnya kan kebanyakan saya bikin lirik, bikin notasinya nih. Chordnya gini. Bang Minul bikin lirik. Nah, itu biasanya 50-50. Bagi dua ya. Mas kalau sekarang ini kan ada yang lebih canggih lagi tuh anak buah saya. Masukin lirik aja itu langsung keluar. AI. Iya. Lebih canggih lagi, itu mengancam gak sih sebenarnya ke pencipta lagu? Itu lebih baik tanya ke profesor ahli cipta. AI, karena itu hukumnya memang masih belum jelas tuh. Oh itu hukumnya belum jelas? AI itu ya. Iya, tapi kalau sebagai pencipta lagu sendiri ngelihat teknologi seperti sekarang ini terancam gak? Jangan-jangan ntar lagi pencipta lagu gak dibutuhin nih. Masukin AI aja jadi lagu nih. Itu biasanya lebih ke praktek yang praktis aja gitu. Karena nilai originalitasnya juga kurang. Originalitasnya juga kurang. Jadi kan seperti memaksakan aja gitu. Memaksakan yang berdasarkan template yang si algoritma itu udah bikin kan. Template-nya lagunya gini. Ada lirik tinggal pengen jazz gitu kan. Mereka maksain ke situ kan. Ya kan. Tetap lebih bagus kalau manusia yang buat. Lebih manusia, lebih original gitu. Lebih original. Oke, Mas. Sekarang pertanyaannya kayak gini Mas. Lebih ke pribadi Mas ya. Pribadi sendiri Masnya merasa beruntung gak lagunya dinyanyikan oleh Agnes? Ini pertanyaan personal Mas ya. Itu waktu itu sih saya gak mikir beruntung apa enggak sih. Pokoknya saya ciptain aja. Dipakai udah gitu. Oke, lagunya kan hits. Terkenal sekali, saya pun juga tahu, banyak orang sudah tahu juga, dan lagu ini juga dinyanyikan oleh diva Indonesia, bahkan sampai ke internasional. Ada kebanggaan nggak sebagai penciptanya? Ya ada bangga, cuman kalau kebanggaan itu tidak menghasilkan
apa untuk saya buat apa juga gitu. Oke. Iya kan? Tetap yang kenal orang yang nyanyikan. Iya. Bukan penciptanya. Kalau di situ penciptanya tidak dihargai, di situ penciptanya tidak dapat hak ekonomi, buat apa banggaan gitu. Iya kan? Oke. Selama ini kalau penyanyi gitu punya nggak ada kasih apa-apa ke penciptanya itu memang berdasarkan dari kontrak aja ya cuma ya. Nggak ada kayak waduh hits nih bagi-bagian kayak gitu punya bonus apa-apa. Biasanya kalau Krisdayanti ya. ngundang konser gitu, ini tiket gitu. Oh ada. Terus kalau misalnya ada acara misalnya itu suka ngundang gitu. Oh. Itu kan bentuk penghargaan juga. Beda-beda penyanyi Mas ya. Kalau penyanyi yang menurut waktu saya nikah, Krisdayanti ngasih amplop gitu kan. Ya kayak gitulah gitu. Oke, salah satu bentuk penghargaan ya. Krisdayanti ya, waktu Mas Ari nikah dia datang. Ya, dia bahkan janji mau datang, cuman karena jauh di Bandung waktu itu saya nikahnya. Jadi dia nggak datang, tapi dia nitip itu. Tapi itu aja Mas sudah ingat ya, berarti ngerasa dihargain ya. Iyalah. Oke, Mas ada kasus di luar negeri, PDD harus bayar 75 juta per hari terkait royalti. Mas Ari tahu? Ini saya posting di IG saya nih. Oh iya? Jadi Puff Daddy mengambil cuplikan dari musiknya Every Breath You Take. Teng 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 teng. Terus Puff Daddy menyanyikan rapnya di situ. Nah, di situ Elton John langsung menelpon Sting. Lu bakal jadi jutawan. Sting ada apa emang? Itu dengerin aja musik yang Puff Daddy yang baru gitu kan. Pas dilihat, oh iya, akhirnya Puff Daddy didenda 75 juta per hari, seumur hidupnya harus bayar ke Sting. 75 juta per hari, seumur hidup. Seumur hidup? Di Amerika itu undang-undang hak cipta itu atau urusan hak cipta itu lebih ketat dan lebih gila itunya. Dendanya. Bentar, ambilin saya kalkulator. Bukan cuma nenek topeng yang butuh kalkulator, saya pun juga butuh kalkulator. 75 juta, coba 75 juta kali 30. 75 dikali 30 itu 2,1 ya. 2,2 miliar kali 12. 2,2 miliar kali 27 miliar. 27 miliar kali 10, 270 miliar. Kali 5. 1 triliun. 50 tahun 1 triliun. Iya. Gue salah jadi dokter. Kayak mana kalau gue ciptain lagu aja. Ada lagi contoh-contoh kasus yang banyak. Contoh-contoh kasus yang lain. Oh kalau di Amerika benar-benar dihargain gitu ya? Oke, Mas kalau saya pengen tanya nih, kalau misalnya saya ciptain lagu nih, nggak sengaja nih, asal aja. Saya kasih ke, misalnya aja kasih ke siapa ya, saya dekat aja supaya saya nggak dituntut. Kasih ke Sarwenda deh. Bunda Sarwenda nih, nyanyi, hey hits, terkenal banget, lagunya hits banget. Padahal saya kasih lagu ini, kasih aja tuh pada waktu itu. Itu saya bisa dapat apa dari Bunda Sarwenda? Contoh aja ya Bun. Ya, jadi kan kembali lagi. Kalau kita merujuk kepada undang-undang hak cipta itu, bahwa hak cipta itu kan melekat kepada penciptanya. Karena lagu itu yang buat Dr. Richard, maka itu adalah miliknya Dr. Richard. Intellectual property right-nya adalah milik Dr. Richard. Nah, maka yang timbul adalah hak ekonomi. Ya, artinya setiap pendapatan yang didapat atas lagu itu, dokter dapat royalti. Baru hak moral. Dia harus ngomong dong, ini lagu yang ngasih Richard nih, kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian karena kedekatan emosional membuat Dr. Richard bilang nggak apa-apa lu pakai aja, itu kan nggak jadi persoalan juga. Nah tapi yang Dr. Richard dapat paling tidak adalah hak moralnya bahwa lagu itu dibuat oleh Dr. Richard Lee. Royaltinya kalau memang misalnya ada di digital pasti akan masuk ke Dr. Richard Lee. Jadi itu yang didapat. Oke, dan 2% ya berarti ya? Itu kalau live konser. Kalau live konser. Iya. Jadi dok gini, ada yang bilang kan gini, tadi dokter bilang beruntung gak gitu kan lagunya. Nah ini kita kembali lagi ke proses waktu pertama lagu itu dirilis ya kan. Itu melalui pemilihan yang ketat pasti label itu. Karena mereka kan membuat album itu kan 10 lagu. Dan menurut Aquarius mereka memperdengarkan lagu-lagu itu kepada radio, MD TV, mana nih yang paling kuat lagunya yang dinyanyikan nih. Dan terpilihlah lagu itu. Gitu. Jadi tidak bisa kita mendangkalkan ini dengan
kalau bukan karena penyanyinya hebat, lagunya nggak akan laku. Kalau enggak kalau dulu udah hebat belum? Waktu lagu itu dinyanyikan, yang nyanyikan tuh udah hebat belum? Sehebat sekarang apa belum? Ya belum internasional. Nah terus udah gitu, nggak bisa juga kita bilang bahwa kalau bukan penyanyinya, kalau bukan lagunya nggak yang hebat, penyanyinya ya kebalikan lah, ibaratnya kebalikannya gitu lah. Jadi kita nggak bisa mendangkalkan itu seperti itu. Jadi itu bukan jadi sesuatu yang inti permasalahan gitu. Oke. Permasalahan kan di haknya. Saya paham, makanya saya pisahkan tadi ke individu. Kan ada perasaan, memang ada satu perasaan hak aku nggak dibayar ya, kita ngomongnya. Dan itu kan suatu produk hukum yang sudah jadi produk hukum sekarang. Tapi kan ada satu sisi lagi humanis kita, pasti ada kebanggaan, lagunya hits, keren banget nih dinyanyikan Agnes Monica nih jadi lagu itu pernah dapat AMI Award tahun 2004. 2004 AMI Award sebagai produser terbaik bidang tekno lah, lagu tekno gitu, bilang saja itu. Dan lagu itu juga dapat penyanyi terbaik Asian Music Award. Lagu itu. Luar biasa. Pencipta lagu kaya nggak Mas kalau misalnya dapat AMI Award? Kalau di luar negeri mungkin kaya. Gitu. Kalau di sini nih? Kalau di sini? Ya seperti saya nih. Seperti Mas kayak gimana tuh? Tahu ya pulang ke rumah ada Rolls Royce 1, Lamborghini 3. Enggak, saya emang hidup saya di musik gitu. Hidup saya di musik dan saya hidup dari salah satunya yang menghidupi saya itu royalti. Oke. Seberapa menyedihkan sih pencipta lagu di Indonesia, Mas? Ya itu kalau menurut saya dari kita kan di aksi itu ya, asosiasi itu kan ada pencipta lagu senior, bahkan yang sudah uzur juga sampai pencipta lagu yang baru gitu ya. Nah, kita kalau dengar cerita pencipta lagu senior, masalahnya sama. Gitu. Sama. Tidak dapat royalti yang mereka layak pantas gitu. Karena ada kesenjangan yang jauh gitu. Oke. Mas, kalau diikutin aturan mainnya di Indonesia seperti sekarang misalnya, diikutin semua produk hukum yang tadi dibacain undang-undangnya semua diikutin. Itu sudah layak nggak untuk pencipta lagu? Yang ini, yang sekarang ini, undang-undang ciptanya? Iya. Atau masih juga belum layak sebenarnya? Kalau menurut saya sudah layak. Cuma perlu lebih dipertegas gitu. Dipatuhi saja berarti? Karena, ya dipatuhi aja. Dipatuhi. Karena ini kesalahannya adalah tafsir yang salah. Multi tafsir ini nih. Ada yang menafsirkan pengguna pertunjukan itu adalah I.O. Pertunjukan adalah I.O. promotor. Ada juga yang bilang pengguna dalam pertunjukan itu adalah pelaku pertunjukan. Oke. Nah itu kan selama ini kan debat kusir tuh. Soal itu nggak selesai. Nah kita uji di pengadilan. Nah di pengadilan ini Undang-Undang Hak Cipta hidup dan berbicara melalui putusan ini bahwa pengguna dalam pertunjukan itu adalah ternyata penyanyi, pelaku pertunjukan. Dan itu menurut saya kenapa selama ini ekosistem kita itu selalu carut marut. Karena ekosistem ini yang menciptakan penyanyi yang tidak mau tahu royalti penciptanya dibayar apa enggak, ya kan? Oke. Dan karena selama ini mereka merasa ini tanggung jawab I.O. lah, ini serahkan ke I.O. Dan I.O. terbebani karena dia harus melakukan yang sebenarnya bukan kewajibannya. Oke. Ya kan? Ini ekosistem ini yang bikin merugikan akhirnya ke si penciptanya. Pencipta lagunya gitu. 2 pertanyaan terakhir. Kalau saya nyanyi di bar, di Holy Wings misalnya nyanyi setiap malam kan ada kan komersil ya. Ya orang nggak bayar tiket, tapi kan orang bayar minuman, orang bayar makanan, atau live music di bar. Itu harus izin nggak? Oh enggak. Itu tidak perlu izin? Tergantung bar yang bayar gitu. Bar yang bayar. Itu namanya blanket license. Sistemnya blanket license. Jadi dia lu mau pakai lagu apa aja kayak gitu. Tapi lu bayar ke MK. Gitu. Barnya yang bayar? Barnya yang bayar. Wajib bayar? Ya, ada kan aturannya. Karena memang kan dia itu kan memang bar yang ada live musik. Gitu. Jadi dia memang udah berhubungan dengan LMK. Makanya dia bayarnya gelondongan kan. Oh, bohongan. Gelondongan. Kayak dokter subscribe Spotify. Mau denger apa aja bebas. Begitu dia. Gitu. Oh. Beli satu mau apa aja lagu dalam situ dia bisa pakai. Iya, tapi ada tarifnya juga. Per mejanya ada berapa biji. Kalau karaoke kamarnya ada berapa biji. Kalau mall luasnya berapa.
tempat karaoke juga ya berarti ya? Iya. Nah gitu. Itu blanket dia. Nah. Tapi terserah lagunya mau pakai apa aja. Tapi beda dengan pertunjukan. Kalau pertunjukan lagu dipilih nih. Oke. Di antara lagu 30 yang dia punya lagu, dia pilih yang kira-kira nanti disambut penontonnya baik lah kira-kira gitu ya. 5 lagu ini nih atau 10 lagu ini dipilih. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Apa pesan yang pengen disampaikan untuk Agnes kalau dia nonton Mas Ari? Silakan Mas. Apa ya Bang? Ya deh, jadi gini. Mas Ari lah. Pribadi ya, saya hormati kalau Agnes mau mengajukan kasasi, mau melanjutkan ke kasasi. Cuman menurut saya punya keyakinan sih, ini tidak akan berubah keputusannya gitu. Menurut saya keyakinannya. Karena selama ini memang tidak pernah ada izin. Dan selama ini juga tidak pernah ada pembayaran royalti. Itu yang harus dibuktikan kan. Yang harus dibuktikan kan itu, yang harus dibuktikan. Nah kalau sampai di kasasi itu juga tidak dapat dibuktikan, ya otomatis keputusannya pasti dikuatkan. Sama. Gitu. Nah daripada ini kita mengulur-ngulur waktu dan ternyata ini sudah menjadi pro kontra yang akhirnya meluas ke publik ya gitu. Ya sebaiknya kita selesaikan saja lah dengan cepat gitu. Oke, terbuka jalan untuk menyelesaikan dengan cepat. Jangan sampai penyidik itu juga memproses ini lebih naik ke penyidikan. Nah, mereka itu kan melihat hasil putusan ini gitu. Mereka kan melihat hasil putusan ini ternyata begini. Menjadi salah satu pertimbangan. Jadi jangan memperburuk keadaan lah. Hukumannya apa Pak? Bang Winolo terakhir Bang? Kalau dari niaganya itu kan udah pasti denda ya. Denda yang 500 juta per konser. Nah tapi kalau nanti misalnya kemudian dipidananya itu 3 tahun penjara. 3 tahun penjara. Nah jadi memang. Untuk siapa itu Bang? Untuk si Agnes. Karena kan memang yang menggunakan itu kan pelaku pertunjukan itu kan yang melakukan pelanggaran karena menggunakan itu tidak ada izin. Nah jadi memang seperti yang dibilang oleh Ari itu adalah cara yang paling bijak. Artinya tidak usah pakai emosi, tidak usah pakai kesana kemari kan begitu ya. Karena kalau kesana kemari minta dukungan ke menteri segala macam boleh-boleh saja. Tapi kan itu kan sepertinya kan nggak etis karena di tengah-tengah proses hukum yang masih berjalan. Nah sekarang juga ada kasasi. Nah kasasi juga seperti yang dibilang oleh Mas Ari. Di kasasi ini kan yang harus dibuktikan ada izin apa enggak ada izin. Enggak akan berubah. Udah dilakukan pembayaran apa tidak? Kalau memang mau pakai logika berpikirnya mereka 23.5 enggak juga ada pembayaran. Jadi kalaupun memang misalnya kasasi, apa yang mau dikasasi? Apa yang mau dibuktikan? Paling-paling terkait dengan masalah siapa yang bertanggung jawab. Dia mau geser tanggung jawabnya ke Holy Wing. Kan paling-paling itu. Nah, tapi kan saya sudah jelaskan bahwa yang diatur pada pasal 9 ayat 2 itu kan setiap orang. Karena udah pasti kan performer. Jadi bukan badan hukum. IO kan badan hukum ini. Subjek hukum. Ya yang badan hukum. Nah jadi kemungkinan besar di EMA juga kalau nggak ada hal-hal yang intervensi yang lainnya. Dan saya yakin nggak ada. Ini kan pasti akan dikuatkan putusan daripada pengadilan niaga ini. Nah jadi memang kalau memang misalnya bisa ada pertemuan ya Mas Ari ya. Mas Ari lapang dada untuk bertemu kan begitu ya kalau ada permintaan. Jadi mungkin memang ya itu akan lebih cepat selesainya atau kemudian ya memang harus mengikuti melaksanakan isi putusan tersebut. Karena memang ketika awal saya mengajukan gugatan ini tidak banyak orang yang mendukung. Artinya komposer pun juga tidak mendukung. Mas Ari sendiri ragu-ragu. Nah karena sudah ada dogma bahwa memang itu adalah IO yang bertanggung jawab. Tapi saya bilang sama mereka, kita kan harus uji apakah pendapat saya ini benar, apa tidak melalui pengadilan. Kalau enggak nanti kita akan seperti ini terus dua kubu. Untungnya Mas Ari bilang oke bang, silakan diuji. Nah dan hasil daripada pengujian itu ternyata pengadilan niaga sependapat bahwa memang yang benar itu adalah pelaku pertunjukan, itu adalah penyanyi. Bahwa kalau enggak ada izin itu memang harus didenda 500 juta. Saya kira seperti itu. Oke. Kalau bisa baik-baik, kenapa dibuat ribet?